Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate salah satu good news terbaru ya mengenai market crypto. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu ya. Nah, di mana market sekarang udah kembali renyah gitu ya, di mana Bitcoin sekarang nanjaknya 7% lebih. Wow, ini luar biasa banget. Apalagi Ethereum ini nanjaknya nggak kira-kira nih, nggak pakai rem ya 12,46%. Wow. Dan di sini beberapa altcoin pun udah mulai ijo-ijo nih. Nah, untuk rapot kita hari ini udah mulai renyah ya, udah mulai ijo nih. Tanaman kita hijau sekarang nih. Kira-kira ada good news apa sih? Nah, mungkin dari teman-teman udah tahu gitu ya informasinya ini apa, makanya market sekarang kembali hijau gitu atau nanjak. Jadi ada good news apa sih ya? Mungkin teman-teman udah tahu sedikit di sini gue mengulas kembali ya bahwasanya ya kita tetap berwaspada. Walaupun dari data CPI ini udah dikeluarkan per tanggal 10 dan tingkat inflasi di US atau di Amerika Serikat ini memang menurun gitu ya. Dari 9,1% sekarang menjadi 8,5%. Makanya di sini market bullish, makanya market jadi hijau, rapot kita bagus. Tapi di sini tetap saja kita tetap berhati-hati atau tetap berwaspada. Oke, jadi langsung saja kita nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh You Today, inflasi di Amerika Serikat 8,5%, pasar memasuki mode rally. Ulasan pasar kripto 10 Agustus. Nah, jadi memang sekarang itu kenapa market bullish, kenapa market hijau karena memang data CPI atau Consumer Price Index-nya ini sekarang udah dikeluarkan gitu ya. Datanya udah dikeluarkan dan inflasi di Amerika Serikat ini menurun dari 9,1% ke 8,5%. Dan itu per tanggal 10 kemarin gitu ya. Ini udah 1 hari yang lalu data CPI ini telah dikeluarkan. Di sini pasar ataupun market sekarang memasuki ke mode rally. Nah, tapi di sini kita tetap berwaspada nih ya. Kenapa gue bilang berwaspada? Oke, jadi kita ulas di sini. Rilis data inflasi merupakan kejutan yang menyenangkan bagi pasar karena data tersebut tampaknya lebih positif daripada konsensus pasar. Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto secara umum bereaksi dengan pertumbuhan yang kuat. Nah, jadi dengan adanya perilisan data inflasi yang merupakan kejutan atau surprise gitu ya, khususnya bagi market kripto karena data tersebut tampaknya lebih positif ya, memang benar sekali gitu ya. Ya, itu adalah salah satu data yang memang sangat berdampak positif terhadap market kripto ataupun aset-aset digital lainnya. Termasuk di sini Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto atau altcoin lainnya dan itu memasuki pertumbuhan yang sangat kuat. Oke. Nah, di sini ada Bitcoin melonjak menjadi $24.000. Bahkan ini udah lebih ya. Tadi kita cek kenaikannya itu udah lebih dari $24.000. Dengan dirilisnya data tersebut, Bitcoin mengalami kenaikan harga 2% yang hampir seketika di level tertinggi hariannya, menunjukkan bahwa pasar tidak mengharapkan hal positif di sekitar data CPI. Penurunan angka inflasi menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh regulator keuangan efektif. Dan pasar perlahan-lahan harus memasuki mode pemulihan. Yes, benar sekali. Dengan dirilisnya data tersebut, Bitcoin langsung nanjak. Wow, itu tanpa rem gitu ya. Mungkin pas begitu data ini dikeluarkan, Bitcoin memang nanjaknya cuma 2% saja. Tetapi tadi kita menyaksikan bahwa Bitcoin kenaikannya itu di atas 5%, yaitu 7% aja lebih gitu ya, lebih dikit. Yang hampir seketika dia berada di atas level hariannya ya, level tertinggi hariannya gitu. Dan di sini pun menunjukkan juga termasuk market kripto yang lainnya, bahkan tidak mengharapkan hal positif gitu ya di sekitar data CPI. Dan di sini untuk penurunan angka inflasi menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh regulator keuangan efektif. Dan itulah yang menjadikan pasar kripto sekarang menjadi bullish ataupun nanjak. Dan di sini pun ada ya chart daripada Bitcoin itu yang diambil dari tradingview.com. Terlepas dari hal positif seputar inflasi, masih terlalu dini untuk menganggapnya melegakan karena kita belum melihat kenaikan suku bunga lain oleh The Fed dan kemudian pinjaman lunak yang akan menempatkan kita kembali ke pasar yang bullish. Nah, jadi ini yang gue maksud kenapa kita harus tetap berhati-hati, kita tetap waspada. Memang untuk saat ini data inflasi atau data CPI ini yang telah dirilis, yang telah dikeluarkan adalah ada tingkat inflasi ini menurun gitu ya dari 9,1% ke 8,5%. Tetapi di sini ini kita belum melihat kenaikan suku bunga lain ya yang dikeluarkan oleh The Fed juga. Nah, makanya dari itu kita tetap berwaspada.
Ya mungkin, gua sendiri gua belajar dari pengalaman gitu ya, dari beberapa aset-aset kripto yang mempunyai good news menarik. Ternyata skenario itu berubah di tengah jalan gitu, di mana kita sudah memasukkan beberapa aset kita gitu ya, atau mungkin dari beberapa investor pun karena adanya good news menarik gitu, good news terbaru bisa memanfaatkan momentum, masukin all in, tiba-tiba di tengah jalan, permainan itu dirubah. Nah, itu kenapa gue bilang kita harus tetap berhati-hati walaupun memang sekarang ini market udah bullish ya. Gue pun di sini berharap bahwa market crypto bisa pulih kembali gitu. Tetapi ya kita pun tidak bisa memungkiri ketika memang tiba-tiba The Fed ini merilis data dari kenaikan suku bunga. Nah, dari situ kita harus tetap berwaspada ya. Kurang lebih seperti itu nih apa yang bisa gue sampaikan gitu kepada kalian ya. Gue hanya mengingatkan aja bukan menasihati. Tetapi itu balik lagi sama diri kalian masing-masing. Intinya seperti itu. Sejak awal siklus kenaikan, Bitcoin kehilangan lebih dari 50% nilainya karena mayoritas investor dan pedagang yang bersedia mengambil risiko dan mengekspos diri mereka pada aset digital meninggalkan industri dan memindahkan dana mereka ke opsi yang lebih aman. Nah, iya. Jadi di sini tuh ya bulan-bulan yang lalu lah memang sampai dengan sekarang pun harga daripada Bitcoin ini turun lebih dari 50%. Karena rasa ketakutan para investor ini tinggi pada saat itu, makanya orang-orang menarik asetnya gitu ya dari aset-aset digital ya khususnya untuk cryptocurrency dan banyak sekali investor-investor berbondong-bondong untuk mengalihkan aset mereka gitu ke opsi yang lebih aman ya seperti mungkin deposito gitu ya atau lebih ke emas gitu. Emas kan nggak terlalu beresiko tinggi gitu ya walaupun memang sama juga sih dari emas pun fluktuatif tapi tidak seperti cryptocurrency gitu yang naiknya wah nggak bisa diperkirakan gitu ya. Nah, dan sekarang ini dengan adanya good news seperti ini ya mungkin para investor yang dulunya menaruh aset mereka di deposito di emas sekarang pada ditarik kembali dimasukkan ke aset digital ataupun cryptocurrency karena data inflasi ini udah dikeluarkan. Dan itu kabar baik juga gitu ya untuk market kripto. Makanya sekarang market udah kembali bullish. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi di sini gua hanya sekedar mengingatkan aja sama teman-teman semuanya. Kita di sini sharing-sharing aja gitu ya. Gua tidak ada niatan buat kalian semua menasehati itu enggak ada. Dan ya mungkin dari teman-teman ini senior-senior gua semua gitu ya. Gua ini newbie ya, mungkin seperti itu. Tetapi di sini gua belajar dari pengalaman aja gitu ya, dari yang udah-udah kita walaupun memang menerima informasi yang positif, yang baik gitu, tetapi di tengah perjalanan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Tetapi di sini gue sangat berharap sekali memang market kripto ini bisa pulih kembali gitu ya. Kita mengharapkan bull run. Ya, tapi kita tunggu aja gitu ya informasi-informasi ke depannya seperti apa, kita lihat dulu gitu dari data yang akan dikeluarkan oleh The Fed ya. Walaupun bulan Agustus ini tidak ada laporan dari The Fed, tetapi di bulan September mendatang, nah itu akan dikeluarkan lagi data CPI-nya gitu. Data yang dikeluarkan oleh The Fed atau Federal Reserve. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.